Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan wali songo yang menyebarkan agama Islam dengan mencampurkan syariat dengan adat dan istiadat? Pak, wali songo itu nggak ada bukti yang otentik. Semuanya kata sepuh kita, kata ini kita. Mana? Apakah wali songo meninggalkan buku tulisan? Kalau Imam Bukhari ada Sahih Bukhari, Al-Adabul Mufrad. Imam Syafi'i ada Al-Um. Imam Ahmad Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Iya. Tapi nggak ada kitab Sunan Bonang. Adanya Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Iya. Sementara kitab Sunan Bonang nggak ada. Sunan Gunung Jati nggak ada. Makanya apa? Ya. Karena tidak ada bukti yang otentik tentang wali songo, kita tidak bisa memastikan. Katanya para wali itu mencampurkan adat dengan syariat. Mana buktinya? Kita ini mau memastikan, takut menuduh yang tidak-tidak, karena tidak ada buktinya. Kalaupun toh benar misalnya para wali itu mencampurkan adat dengan syariat, maka kita lihat apakah memenuhi syaratnya atau tidak dengan syarat-syarat yang kita sebutkan tadi. Adapun kemudian tidak memenuhi syarat, contohnya berdakwah melalui wayang golek atau wayang. Sementara syariat kita mengharamkan menggambar gambar-gambar yang bernyawa. Berarti itu adat yang tidak sesuai dengan syariat. Atau misalnya ada wali songo berdakwah dengan pakai gamelan. Sementara syariat kita jelas menunjukkan bahwa musik itu haram. Ini berarti adat yang bertabrakan dengan syariat. Maka adat yang seperti apa dulu? Oh, mungkin wali songo dulu ya pakai adat istiadat apa? Yaitu pakaiannya ngikutin adat setempat. Ya nggak masalah. Selama adat seperti itu tidak sesuai, tidak bertabrakan dengan syariat. Makanya tanda tanya besar. Karena masalah wali songo ini tidak ada bukti yang otentik. Ya, Islam itu sebetulnya masuk ke Indonesia lewat beberapa tahap. Ya. Ada riwayat yang mengatakan meskipun sulit diverifikasi secara ilmu kesejarahan, bahwa Islam itu sudah masuk sejak zaman khalifah. Ada yang mengatakan khalifah yang keempat, ya, Khalifah Ali bin Abi Thalib sudah masuk. Ada berbagai cerita rakyat yang menunjukkan sudah masuknya Islam. Ya. Kemudian ada beberapa tahap, tapi tahap islamisasi yang meluas ke seluruh Nusantara itu terjadi di abad 14-15 bersama dengan Wali Songo atau Wali Sana itu. Ya. Nah, kalau kita pelajari semua wali yang masuk ke Indonesia membuat jaringan, termasuk juga mendirikan kerajaan-kerajaan. Ya. Jadi Wali Songo itu dakwahnya masuk secara kultural maupun struktural. Raden Patah misalnya, itu Raja Demak yang sebetulnya merupakan utusan dari Wali Songo. Bahkan menurut versi tertentu Raden Patah itu salah seorang dari Wali Songo itu, ya. Nah, ada dakwah struktural, ada dakwah kultural. Tapi yang struktural pun masuknya, kalaupun yang struktural itu juga menjadi unsur penting dalam dakwah Wali Songo, yang struktural itu pun dilakukan bukan dengan cara perebutan kekuasaan, tapi lebih merupakan upaya menarik perhatian rakyat untuk menjadikan mereka sebagai pemimpin. Di UB, saya ada beberapa pertanyaan untuk Pak Agus dan Pak Sujan. Mungkin yang pertama, untuk Pak Agus, saya hanya ingin pertanyaan itu lanjut tentang istilah organisasi, Pak. Seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa organisasi belum ada sebelum abad ke-19. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini bagaimana dengan yang namanya Majelis Dakwah Wali Songo, gitu Pak? Apakah termasuk organisasi atau bukan? Seperti saya jelaskan bahwa organisasi itu baru dikenal awal abad 19. Maka yang dinamakan Wali Songo itu bukan organisasi, ya, tapi keluarga. Kenapa? Ya karena namanya Sunan Ampel itu bapaknya. Dia punya anak Sunan Bonang sama Sunan Derajat. Kemudian dia punya menantu Sunan Giri, Raden Patah. Ya. Itu menantunya, tak keluarga. Kemudian Sunan Ampel kawin dengan Nyai Ageng Manila, dan dia punya
Nyai Ageng Manila itu punya adik, ya, Adipati Milwatikta. Adipati Milwatikta ini punya anak Sunan Kalijogo. Jadi Sunan Kalijogo keponakan ini Sunan Ampel. Satu keluarga itu, bukan organisasi. Ya. Jadi sebutan Wali Songo itu kan ada 9 tempat yang waktu itu menggantikan struktur Nawa Dewata zaman dulu. Ya. Ada 9 dewa penguasa arah mata angin. 8 itu di penjuru mata angin, pusatnya di tengah. Nah, itulah yang kemudian digantikan oleh Wali Songo. Jadi bukan dalam arti organisasi, tapi dia menggantikan institusi lama, penguasa mata angin. Disitulah Wali Songo itu menggantikan Nawa Dewata, 9 dewa penguasa Jawa. Jadi sekali lagi bukan organisasi, tapi keluarga, satu keluarga. Jadi beliau yang datang ke sini dari ini, dari negeri Champa. Champa itu sekarang di Vietnam Selatan. Dari kota Sipun An itu tempat asalnya Sunan Ampel, sekarang Ho Chi Minh City. Ya, itu asal Sunan Ampel dari sana. Kemudian pindah ke sini, kawin dengan sini, dan kemudian mengembangkan Islam di sini. Anak keturunannya semuanya berkembang di sini. Ya, jadi memang perkembangan Islam di Indonesia itu yang paling awal pemeluk Islam di sini orang-orang Cina, ya, sejak awal. Jadi Marco Polo itu abad 12, tahun 1292 kembali dari Cina lewat Teluk Persia. Dia singgah di Perlak dan menemukan, loh, di Perlak ini ada orang-orang penghuni Bandar Perlak. Yang pertama adalah kelompok orang-orang Cina, semuanya Muslim. Yang kedua ada orang-orang dari Barat, yaitu orang dari Persia dan Arab. Mereka juga semuanya Muslim. Dan ketika penduduk pribumi itu agamanya masih memuja batu-batu dan pohon-pohon dan roh-roh. Mereka bukan Islam. Jadi lama sekali. 100 tahun kemudian Cheng Ho datang di sini juga menyaksikan yang sama. Ketika singgah di Tuban, dia ketemu dengan komunitas Cina. Semuanya beragama Islam. Singgah di Gresik, itu malah sama Cheng Ho disuruh menghitung berapa jumlahnya keluarga Cina di Gresik. Ternyata ada 1000 keluarga Cina. Dan itu semuanya Muslim. Bahkan kita bisa membaca bagaimana di dalam Babat Tanah Jawi dan Babat Gresik ketika Sunan Giri diserang oleh pasukan dari seluruh Malang dari Pedalam. Sunan Giri kedua, ya, itu anaknya Sunan Giri yang pertama, dibantu oleh prajurit 40 yang semuanya bersenjata senapan. Yang dinamakan prajurit 40 ini adalah orang-orang Cina Muslim yang tinggal di Gresik. Ya, itu bisa silakan dibaca di Babat Gresik dan Babat Tanah Jawi, ada pertemuan. Ya, jadi memang mereka yang awal sekali di sini. Karena itu penyebar-penyebar sampai Wali Songo itu masih punya keturunan dari Champa sana, dari daerah Yunnan dan Cina Selatan. Jadi itu bukan organisasi tapi keluarga. Hanya sebutannya aja Wali Songo seolah-olah, ya karena yang membaca orang kita sudah dengar organisasi, seolah-olah itu organisasi, itu ada Wali 9 kemudian bikin organisasi, bukan itu. Tapi keluarga, bukan keluarga. Jadi saya kira itu tadi kira-kira Mbak Yadi bahwa memang bukan organisasi dan juga bukan yayasan keluarga. Untuk pertanyaan kedua.